Ini mah otomatis bu kayaknya bu. Tirainya kurang. Di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah seorang pria bernama Jaka Tarub. Ia dikenal tampan, gagah, dan penuh rasa ingin tahu. Kehidupan sehari-harinya sederhana, namun takdir telah menyiapkan kisah besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Cerita ini bukan hanya sekedar legenda, tetapi juga warisan budaya yang syarat akan pesan moral. Hari itu langit biru membentang luas, angin berhembus lembut, dan hutan di sekitar desa menjadi saksi awal perjumpaan yang akan dikenang sepanjang masa. Tarub, cepat tunggu padinya, jangan ngomong terus. Ya Pade, tapi rasa-rasanya Butet sedang memanggilku. Aku akan pergi ke sana. Hati-hati Tarub, jangan-jangan kau malah genderuwo di sana. Itu pun kalau ketemu. Di sebuah telaga tersembunyi di tengah hutan, 7 bidadari turun dari kayangan. Mereka mandi sambil bercanda, tak menyadari bahwa ada sepasang mata yang mengintip dari balik semak. Saudaraku, air ini sangat sejuk sekali. Ayo kita bermain di sini. Ayo kita kalau sedang di situ saja. Ayo, segera. Aku sudah tidak sabar. Wah, siapa mereka? Cantik-cantik sekali. Aku harus memiliki salah satu dari mereka. Dengan hati-hati, Jaka Tarub mencuri selendang salah satu bidadari bernama Nawangwulan. Ketika saatnya mereka hendak kembali, Nawangwulan kaget datang mengemas selendangnya. Selendangku hilang. Aku tak bisa kembali. Apa? Kau serius, Wulan? Aku sudah mencarinya, tapi tidak ada. Aku yakin benarnya di sini. Cepat kalian cari selendangku. Baiklah. Bagaimana ini? Aku tidak menemukannya, Nawang. Sama aku juga tidak menemukannya, Nawang. Tidak, aku tidak menemukannya. Ayo cari tempat lain. Bagaimana ini? Bantu aku mencarinya sebelah sini, Nawang. Baiklah. Bagaimana? Apakah kalian semua menemukannya? Maafkan kami, Wulan. Kami tidak bisa menemukannya. Ini semua salahmu, salahku. Ayah Anda sudah melarang kita untuk tidak terlalu sering bermain di dunia manusia jika tidak ada kepentingan dari dunia lain. Tetapi kita sudah di sini bermain sering di sini selama 3 hari. Baiklah, ini memang salahku. Maka tinggalkan aku sendirian di sini. Bukan aku, bukan itu maksudku. Ini memang kali, aku tidak marah padamu. Ini memang salahku. Cepatlah kalian semua pergi sebelum semuanya terlambat. Maafkan kami, Nawangwulan. Maafkan kami, cepatlah kalian pergi sebelum pintu kayangan tertutup. Ayo. Cepatlah pergi, Nawang-Sari. Tapi tidak ada tapi. Cepatlah pergi. Maafkan aku, Nawang-Sari. Aku harap Dewa melindungimu di sini. Selamat tinggal, Nawang. Demi Dewa Bumi. Hati para bidadari kembali ke kayangan. Nawangwulan pun tertinggal di bumi.
menangis seorang diri. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mengenal siapapun di sini. Maka dari itu, aku bersumpah, siapapun yang menolongku, aku akan mengabdi kepadanya. Siapa gerangan Tuan Putri? Mengapa kamu menangis di sini? Aku kehilangan sesuatu yang berharga. Kini aku tidak bisa pergi ke tempat asalku. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Aku siap menjagamu. Apakah kau mau ikut bersamaku? Aku tidak mengenal siapapun di bumi. Apakah manusia selalu sebaik ini? Tidak semua. Tapi aku akan berusaha untuk menjagamu. Apakah kau mau? Baiklah, sesuai sumpahku, aku akan mengabdi kepadamu. Ayo, ikut bersamaku. Dengan hati yang rapuh, Nawangwulan akhirnya menerima ajakan Jakarta. Hari-hari berlalu, Nawangwulan tinggal di rumah sederhana Jakarta. Ia banyak belajar tentang kehidupan manusia, menumbuh padi, menimba air, dan memasak di dapur kecil. Perlahan, ia mulai terbiasa. Iya. Kau sempat belajar ya Nawang. Aku rasa rumah ini jauh lebih nyaman jika ada keberadaanmu di sini. Aku sangat menikmati semua ini. Aku juga merasa nyaman berada di sini. Perasaan keduanya tumbuh tanpa mereka sadari. Desa mulai mengenal perempuan cantik misterius yang tinggal bersama Jakarta. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan Jakarta dengan Nawangwulan menciptakan suasana baru di rumah sederhana itu. Jaka mulai terbiasa dengan kehadiran Nawang, sementara Nawangwulan pun mulai mengenal kehidupan manusia. Suatu sore, ketika senja memerah di langit desa, Nawangwulan tengah menunggu pagi di halaman rumah. Jakarta memperhatikan dari kejauhan, seraya tersenyum yang sulit ia sembunyikan. Bulan, matahari sore terasa lebih terang ya jika kau sedang menunggu padi. Kau menggodaku lagi, Jaka. Matahari tak ada hubungannya denganku. Ya memang tak ada hubungannya dengan itu. Tapi aku rasa alasan cukup indah jika itu adalah dirimu. Manusia memang suka berbicara manis. Aku berbicara manis, itu karena kau memang manis. Nawangwulan, aku sudah lama berpikir. Aku rasa kalau hanya menampungmu sebagai tamu, rasa-rasanya seperti ada yang kurang. Aku ingin kita ada hubungan yang lebih spesial, bukan sebagai pemilik rumah dan sebagai tamu. Apakah kau ingin menjadi ibu dari anak-anakku? Jaka, aku berbeda dari asalmu. Aku tak ingin membawa masalah padamu. Lagi pula, aku tak sama pada manusia pada umumnya. Entah dari mana asalmu, aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah aku ingin hidup bahagia bersama dirimu. Kau berbicara seolah aku penting bagimu. Kau memang penting untuk hidupku. Setelah kau ada, hidupku jadi lebih bahagia. Aku sangat mencintaimu, Nawang. Apakah kau siap menerima segala kemungkinan bahwa dunia kayangan dan dunia bumi berbeda? Aku siap. Aku siap menghadapi semuanya untuk dirimu. Ayo, bersamaku. Baiklah kalau begitu, aku bersedia. Nawangwulan tersipu malu. Ia belum terbiasa dengan perhatian seperti itu. Pernikahan mereka berjalan bahagia. Nawangwulan ternyata memiliki keistimewaan. Ia mampu memasak hanya dengan sebutir padi untuk mengenyangkan seluruh keluarga. Namun, ada satu syarat yang ia titipkan pada Jakarta. Jaka,
Iya. Keesokan harinya, Jaka mulai datang ke dapur untuk memastikan apa yang disembunyikan oleh Nawang-Wulan. Sebenarnya apa sih yang istriku sembunyikan kepadaku? Mengapa aku tidak boleh melihat? Mengapa dia melarangku? Aku harus membuktikannya. Hah? Hanya segenggam beras? Suamiku, aku sudah bilang padamu jangan mengintip. Kini keadaanmu telah hilang. Kita memasak seperti manusia pada umumnya. Aku sungguh minta maaf istriku. Aku tidak tahu bahwa ini hanya segenggam beras. Maafkan aku. Dan kita perbaiki bersama-sama. Hari demi hari, perasaan Nawang-Wulan dipenuhi kegelisahan. Sejak Jaka Tarub melanggar larangannya, keajaiban yang selama ini membantunya memudar perlahan. Setiap memasak, ia harus menumbuk padi dalam jumlah besar, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Beras sedikit lagi. Langsung caranya. Tidak mungkin. Ini sulit kamu. Jaka, jadi selama ini kau yang menyembunyikannya. Aku sungguh minta maaf istriku. Aku ingin hanya kau yang tetap di sini. Maafkan aku. Jaka, aku telah percaya padamu. Aku menyerahkan hidupku padamu. Maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu. Jaka, cinta yang layu dari kebohongan tidak akan bertahan lama. Andai saja kau sujud sejak awal, ini akan berbeda. Maafkan aku, Nawang. Maafkan aku. Kita bisa perbaiki bersama. Tidak, Jaka. Ayah anda bantah dosa dan saudaraku telah menunggumu begitu lama. Aku harus pergi ke kayangan. Lalu aku. Jaka, Dengan tangan yang gemetar, Nawang-Wulan mengenal selendang sucinya. Cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya, tanda bahwa ia siap kembali ke kayangan. Tuan, jangan. terima kasih atas setiap tawa, setiap malam damai bersamamu. Mau kemana kau? Aku pernah mencintaimu begitu tulus, Jaka. Jangan. Jadi, aku harus pergi. Engkau tidak bisa meninggalkan. Nawang. Nawang. Nawang-Wulan terbang perlahan menuju kayangan. Nawang. Jaka Tarub hanya mampu memandang dari Demikianlah kisah Jaka Tarub dan Nawang-Wulan, sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun di tanah Jawa. Cerita ini mengajarkan kita akan arti kepercayaan, kejujuran, juga akibat rasa ingin tahu berlebihan, bahwa cinta sejati dibangun di atas kepercayaan, bukan kebohongan. Legenda ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hal indah yang kita miliki dapat hilang begitu saja jika kita tidak menjaga kepercayaan. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pelajaran hidup bagi kita semua. Oke, masuk. Pas. Oke, teman-teman semua, jadi teater kita pada hari ini selesai. Oke, teman-teman semua, kalian hebat, kalian bisa.